Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kebenaran si manis jembatan Ancol. Mungkin udah gak asing ya di telinga kita, legenda populer ini masih menjadi momok menakutkan bagi mereka yang melintas di jembatan Ancol. Fenomena-fenomena ganjil hingga kecelakaan tragis kerap terjadi menyisakan kisah misteri di baliknya. Namun seperti apa sih sebenarnya kisah sosok perempuan merah yang dijuluki si manis tersebut? Bagaimana eksistensinya di masa kini? Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, silakan teman-teman dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan gak usah pakai lama, langsung saja ya, kita akan mulai ke ceritanya. Aku Yasin, tinggal di pemukiman padat penduduk di pesisir Jakarta yang terletak tidak jauh dari jembatan Ancol. Sudah bukan rahasia lagi kalau daerahku memang dikenal rawan, mulai dari kriminal hingga yang tak kasat mata. Sejak kecil sudah seliweran cerita di kampungku bahwa di balik keramaian daerah kami masih banyak misteri gaib yang juga eksis loh. Banyak fenomena ganjil yang terjadi, mulai dari orang yang tewas tenggelam di kali, padahal dirinya dikenal jago renang. Menurut informasi yang aku dengar turun-temurun, kejadian seperti ini bukan sekali atau dua kali. Konon, ada kehidupan gaib di bawah kali yang menarik kaki orang yang sedang berenang sampai tenggelam. Pengakuan paling fenomenal diceritakan oleh Pak Yanto, pria parubaya yang lumpuh sejak remaja akibat berenang di kali tersebut. Menurut Pak Yanto, dia merasa kakinya seperti dililit sesuatu yang kemudian menariknya ke dasar kali. Untuk waktu itu ada Pak Ucup, teman sebayanya yang menjadi saksi sekaligus penolong Pak Yanto hingga bisa ditarik keluar dari air. Keterangan dari Pak Ucup, ketika berhasil keluar dari air, tubuh Pak Yanto terbujur kaku dan kulitnya membiru. Dia sempat kejang-kejang. Syukurnya segera dilarikan ke rumah sakit hingga dirinya berhasil diselamatkan. Namun yang aneh ialah, sejak hari itu Pak Yanto tidak bisa lagi menggerakkan kakinya. Dia dinyatakan lumpuh. Ada juga cerita dari pamanku yang sakit panas berbulan-bulan setelah memancing di kali dan mendapati ikan seperti lele, namun berukuran amat panjang. Paman sakit hampir 2 bulan. Dia sering meracau, bahkan mengamuk kala malam. Setelah berobat ke orang pinter, ternyata penyebabnya ialah ikan jadi-jadian yang dipancing oleh paman. Agar sembuh, ikan itu harus dilepas kembali ke kali. Paman harus diruqyah. Benar saja, setelah melepas ikan kembali ke kali, paman kembali sembuh seperti sedia kala. Dan sejak saat itu, dia kapok memancing di kali. Dan satu lagi, lingkungan tempatku tinggal berdiri dari gang-gang padat dengan bangunan rumah yang rapat-rapat. Bisa dibilang kampungku selalu ramai, gak pernah tidur. Namun kampung seramai itu dahulu pernah diteror oleh genderuwo, tinggi besar yang kerap menampakkan dirinya. Orang-orang yang nongkrong, maaf ya, mabuk gitu ya, atau berjudi pas malam-malam sering menjadi korban teror mereka. Itu terjadi hanya beberapa kisah yang terjadi di kampungku. Namun menurut cerita engkongku atau kakek yang merupakan orang asli daerah, katanya makhluk-makhluk itu gak ada apa-apanya dibanding sosok si manis perempuan merah penghuni jembatan Ancol yang meninggal dibunuh lalu bangkit untuk balas dendam. Sering terjadi kecelakaan tidak wajar di lintasan jembatan Ancol. Semua kejadian-kejadian ganjil itu pasti dikaitkan dengan sosok si manis. Menurut engkongku, saking besarnya energi si manis, makhluk-makhluk astral ini pada takut dan tunduk padanya. Khususnya di area jembatan Ancol yang sudah menjadi teritorinya. Si manis gak cuma sendiri, ada 4 makhluk lain yang turut menemaninya terdiri dari 3 astral pribumi dan 1 Belanda. Padahal sosok si manis ini dikenal sebagai hantu cantik.
Tapi kecantikannya ini kerap menghipnotis orang-orang hingga akhirnya celaka. Sebagai orang yang lahir di era 90-an akhir, aku sempat tidak percaya. Aku menganggap cerita itu hanyalah legenda urban yang diceritakan turun-temurun dan kebetulan dijadikan sinetron, jadi banyak orang yang pada akhirnya percaya. Perihal kecelakaan yang kerap terjadi mungkin saja memang karena penerangan di sana gelap, jalannya rusak, dan banyak kendaraan ugal-ugalan. Sampai satu waktu, usiaku waktu itu masih 8 tahunan. Masih SD, masih suka kelayapan malam-malam. Waktu itu aku sedang bermain benteng 7 permainan lari-larian lah intinya. Waktu itu aku lagi bersembunyi di warung Butia yang ada di ujung jalan dekat jembatan. Seingatku, waktu itu masih sekitar pukul 10-an malam. Jangan kaget, kenapa jam segitu anak kecil masih dibiarkan main. Di kampung kami itu terbilang biasa, tapi waktu itu jalanan sudah sepi, gelap. Aku duduk di depan warung sambil minum es plastik. Waktu itu entah mengapa, pandanganku fokus ke arah jembatan. Di tengah-tengah jembatan aku melihat perempuan mengenakan pakaian tudung merah. Perempuan itu tersenyum kepadaku. Aku pun memperhatikannya. Namanya juga anak kecil, kalau diliatin, yang ngeliatin balik lah ya. Tiba-tiba ada orang yang mau nyebrang. Aku ngeliat perempuan merah itu seperti menemani orang itu untuk nyebrang. Kelihatan kayak orang yang deket gitu loh. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada angkot yang melaju kencang sampai klakson-klakson. Anehnya, orang yang nyebrang itu kayak nggak ngeliat ke arah angkot yang udah semakin deket. Aku panik, mau teriak ngasih tahu tapi tenggorokan kayak tertahan. Dan saat angkot sudah semakin dekat ke mereka, perempuan merah itu menoleh ke arahku dan dia malah tersenyum lebar, seperti orang sengaja. Sampai akhirnya angkot itu menabrak orang tersebut sampai berdecit dan menabrak sisi jalan. Supir angkot tewas dan orang yang tertabrak tewas di tempat. Tapi yang paling membuatku gemetar ialah ketika penumpang yang duduk di sisi pintu jatuh terlempar, kemudian kepalanya tergeleng angkot tersebut hingga pecah dan darahnya muncrat jauh, kayak jeruk diinjek gitu loh. Astagfirullah, kalau ingat itu masih gemetar dan mual. Namun anehnya aku gak ngeliat perempuan merah itu di sana. Tapi aku ngeliat dia tiba-tiba duduk di sampingku dengan bersimbah darah seolah menemaniku menyaksikan kecelakaan itu. Dari situ aku gak inget apa-apa lagi. Kata orang yang menggendongku pulang, aku pingsan ketika setelah melihat kecelakaan itu. Padahal seingatku, aku hilang sadar setelah melihat perempuan itu duduk di sampingku. Entah siapa sosok perempuan itu. Tapi sebagaimana cerita yang beredar, aku mengira dia adalah si manis jembatan Ancol. Dan itu tadi cerita dari narasumber yang kita sebut saja namanya Yasin. Jujur aku penasaran, akhirnya cari tahu lebih jauh cerita sebenarnya si manis ini. Dan apakah dia masih ada? Aku menemukan fakta menarik. Kawasan Ancol pada tempo dulu, tepatnya di awal abad 19, kala Jakarta masih bersama Batavia di bawah pemerintahan Hindia Belanda, merupakan kawasan antara berantah di pesisir utara yang dikenal sebagai sarang monyet. Monyet-monyet itu bersarang di lebatnya semak belukar dan tak jarang sampai turun ke jalan raya. Minimnya penerangan di kawasan Ancol tempo dulu menjadikan tempat tersebut dikenal rawan kriminal. Pada masa itu, Ancol juga tersohor sebagai kawasan prostitusi, tempat berkumpulnya lelaki hidung belang dan wanita tunasusila. Banyak peristiwa kriminal terjadi di sana, perampokan, pembunuhan, hingga pembuangan mayat. Sampai sebuah cerita rakyat yang ditulis oleh Zainuddin HM dalam buku Kisah Kisan Edan Seputar Jakarta Tempo Dulu 1966 mengisahkan untuk pertama kalinya sosok hantu perempuan merah yang mati usai diperkosa oleh preman-preman, lalu mayatnya dibuang di sekitar jembatan Ancol. Mungkin kalian udah pernah ngedengar kisah si manis ini sebelumnya, namun biarkan aku ceritain ulang ya. Namanya di Siti Ariyah. Dalam sumber lain disebut bernama Mariam. Dia merupakan perempuan cantik yang hendak dijadikan selir oleh seorang saudagar kaya, namun menolak. Dirinya melarikan diri. Namun nahas dalam pelariannya, dia justru bertemu dengan preman-preman yang tertarik untuk menjadikannya dagangan di tempat prostitusi yang kala itu amat tersohor di kawasan Ancol. Ariyah membela diri, sampai akhirnya dia diperkosa dan terbunuh.
Konon setelah itu sosoknya gentayangan karena memiliki dendam dan ingin memberitahu ibunya perihal kematiannya yang tragis. Karena kala itu sang ibu terus menunggu kepulangan anaknya yang hilang tanpa kabar. Sosok perempuan mengenakan pakaian serba merah kerap terlihat menampakkan dirinya di jembatan Ancol, khususnya pada pria-pria yang mendapat teror setelah terbuai parasnya yang cantik. Sampai satu masa tersiar kabar orang yang menyuruh preman-preman tersebut untuk menculik Arya tewas digantung di tempat yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah atau Kota Tua. Meski pembunuhnya sudah tewas, sosoknya masih terus bergentayangan di jembatan Ancol. Peristiwa demi peristiwa ganjil masih kerap terjadi. Kecelakaan tak wajar, sampai banyak saksi mata dari masa ke masa yang mengaku melihat perempuan merah tersebut. Kini sosoknya dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Pertanyaan yang pasti mencuat di kepala kalian, apakah sosok si manis jembatan Ancol itu ada? Jawabannya, iya, ada. Namun apakah kisah Siti Arya atau Maryam ini benar nyata? Masih menjadi misteri sampai saat ini. Kalau mencoba mengulik kebenarannya di kawasan tersebut yang memang dulunya tempat rawan kriminal. Banyak korban pembunuhan dan pemerkosaan yang tewas secara tragis. Artinya aku menarik kesimpulan bahwa kisah Siti Arya atau Maryam ini mewakili banyaknya korban pemerkosaan yang dibuang mayatnya di sekitar jembatan Ancol pada masa itu. Banyak sosok-sosok yang mengaku dirinya sebagai Maryam mengikuti kepercayaan masyarakat sekitar tentang kisah tersebut. Mereka ialah korban-korban serupa kisah Maryam pada masa lampau. Mereka ialah para si manis penghuni jembatan Ancol yang tewas membawa kepedihan serta dendam. Nah, jadi kalian percaya nggak tuh adanya si manis jembatan Ancol itu ada apa enggak? Kalian bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, mungkin segini dulu cerita dari aku kali ini. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.